Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini akan jadi indah. Keindahan itu saya percaya tiap orang akan caranya beda-beda ya. Ketika melihat misalnya sebuah bunga berwarna merah. Kalau orang yang senang warna merah dan suka bunga, pasti akan bilang bunga itu indah. Tapi kalau dia nggak suka bunga dan nggak suka warna merah, dia akan bilang mungkin biasa aja atau bahkan jelek. Sehingga keindahan hari ini adalah tentang bagaimana cara kita melihatnya. Mari bersama-sama kita awali dengan firman-Nya agar menjadi kacamata kita untuk menghadapi dan menanggapi kehidupan. PKJ 242 seindah siang di sinari terang. PKJ 242 seindah siang di sinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam alam, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorga lah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini akan jadi hari yang indah ketika kami melihatnya dengan terang kasih firman-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 15. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 15. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 15, dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud serta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka di sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana.
Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang di Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Keti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Belajar bersandar pada Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali kita membuat kesalahan, mungkin itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, ataupun dalam hidup pribadi kita, pesan apa yang seharusnya kita tangkap ketika Tuhan menolong kita keluar dari masalah yang kita buat sendiri? Tentu bukan supaya kita bebas melakukan kesalahan lagi sesuka hati kita, tenang aja lah, ada Tuhan ini yang akan tanggung jawab. Sebaliknya justru kita diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terutama dalam hal bahwa kita tuh seringkali tidak bersandar kepada Tuhan. Itu salah satu dosa yang paling sering kita lakukan, mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, ini juga seperti bacaan kita hari ini, pertolongan Tuhan atas Daud itu saat ia menghadapi masalah bukan semata-mata supaya Daud itu bebas dari kesalahan dan kebodohannya, tetapi supaya Daud itu bersandar sama Tuhan. Peristiwa yang terjadi di Ziklag dalam bacaan kita merupakan seperti semacam ujian bagi Daud. Apakah dia akan bertindak menurut pikirannya sendiri? Ini saya tahu caranya, pokoknya seperti yang sudah-sudah. Atau apakah dia akan kembali mengandalkan Tuhan? Karena beberapa pasal sebelum ini kita lihat bagaimana Daud cuma ngandalin kekuatannya. Kejadian di Ziklag sebenarnya meremukkan hati Daud dan pasukannya, karena mereka baru saja kembali dari daerah pertempuran 3 hari lamanya. Mereka sedang keletihan, tapi juga ada kelegaan karena dia baru selesai melakukan peperangan. Keletihan karena perjalanan jauh, kelegaan karena mereka tidak jadi berperang dengan saudara mereka. Tapi apa yang membuat mereka makin hancur adalah ketika melihat kota Ziklag dibakar habis beserta dengan keluarga mereka. Ada beberapa yang udah ditawan dan dibawa pergi sama musuh mereka, yaitu bangsa Amalek. Nah, sebenarnya orang Ziklag ini sebenarnya orang yang anak buahnya Daud yang dari Ziklag itu marah dan sudah puncak sekali, kesedihan dan kemarahan itu udah puncak banget. Dan kedatangan Daud membuat mereka ingin marah sama Daud, gitu kan. "Kamu gimana sih nih jadi bos, jadi komandan? Itu kan gara-gara kamu bawa kami pergi, udah gak jadi perang, pulang-pulang, tiba-tiba keluarga kami habis." Nah, di momen itu Daud, dia mengandalkan Tuhan akhirnya, karena dia udah terpojok. Kadang-kadang kita kayak Daud tuh, kalau udah terpojok lu baru ngandalin Tuhan. Ketika udah terpojok betul, udah gak ada pilihan, akhirnya Daud melibatkan Tuhan dalam perkara yang diambil. Dan setelah meminta petunjuk dari Tuhan, Tuhan juga jawab. Daud dan pasukannya mengejar musuh, orang-orang yang menawan anak-anak mereka. Nah, Bapak Saudara, tidak pernah ada satu perkara yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tanpa ada maksud baik Tuhan. Baik itu kejadian buruk, baik itu kejadian-kejadian menyedihkan, mengecewakan, itu semua dijadi alat Tuhan untuk membawa kita ujung-ujungnya kembali ke Dia. Kalau kita udah mepet ke pojok, baru kita kembali. Oleh karena itu sebenarnya jangan hanya ketika kita jatuh atau bahkan ketika hidup kita saat ini lagi aman-aman aja, peliharalah sikap untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Itu butuh latihan, supaya kita kapanpun dimanapun terbiasa untuk mengandalkan Tuhan. Bukan karena kalau kepepet aja. Jangan mengandalkan pikiran sendiri, taati firman Tuhan, dan percaya penuh total kepada penyertaannya. Tuhan cuma minta kita setia dan percaya. Hari ini semoga setiap masalah di depan mata kita, Tuhan cuma minta, andalkan aku, kata Tuhan, setia dan percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari kejadian di kota Ziklag, tentang bagaimana kadang-kadang manusia itu kalau terpojok baru mengandalkan Tuhan.
Dan biarlah Tuhan hari ini kami mau belajar tidak perlu harus terpojok dulu, tapi kami mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Konsultasi sama Tuhan, tanya dulu, tunggu Tuhan kasih tanda melalui kejadian-kejadian hidup kami, barulah kami ambil keputusan dengan baik. Mampukan kami hari ini dengan anugerah-Mu bisa menjalani kehidupan kami dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.